Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang ekosistem. Makhluk hidup dan lingkungan sangat erat kaitannya. Semua makhluk menjalani hidup dan semua kegiatannya akan berkaitan dengan lingkungan. Makhluk hidup bernapas, makan, minum, dan melakukan semua kegiatannya, semuanya memerlukan lingkungan. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ekosistem, kita akan lihat dulu untuk tingkatan organisasi kehidupan dalam ekologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme yang disebut dengan individu. Tingkatan berikutnya adalah dari individu adalah populasi, kemudian komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kita mulai dari tingkatan yang pertama yaitu individu. Individu ini merupakan organisme tunggal. Selanjutnya adalah populasi. Nah, populasi ini merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Berikutnya adalah komunitas. Komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem di sini merupakan interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Berikutnya bioma. Bioma ini merupakan sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer ini merupakan kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi. Jadi, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi beserta dengan interaksinya dan komponen abiotiknya. Jadi, tingkatan tadi dimulai dari individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Baik, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut khusus tentang ekosistem. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat apa saja di gambar berikut? Ya, ada rusa, kemudian burung, ikan, kemudian katak, tumbuhan, air, kemudian ada cahaya matahari, dan sebagainya. Lalu, bagaimana hubungan antara penyusun gambar tersebut? Ya, komponen yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ada dua komponen yang menyusun ekosistem. Komponen yang pertama disebut dengan komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan komponen hidup, yaitu berupa makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Contohnya antara lain adalah manusia, kemudian hewan, tumbuhan, jamur, dan fitoplankton. Yang berikutnya adalah komponen abiotik. Ini disebut dengan komponen tak hidup yang mempengaruhi lingkungan. Contohnya antara lain adalah tanah, kemudian air, cahaya, udara, kadar garam, kemudian derajat keasaman atau pH, suhu, dan juga kelembapan. Selanjutnya kita akan lihat peranan dari komponen-komponen ekosistem. Peranan yang pertama adalah produsen, kemudian peranan berikutnya adalah konsumen, dan juga ada peranan pengurai. Kita akan bahas yang pertama yaitu peranan produsen. Produsen ini merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, disebut dengan organisme autotrof. Ini membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, di lingkungan darat, ini komponen peranan produsen ini adalah tumbuhan. Sedangkan di laut, produsennya adalah berupa alga atau ganggang dan fitoplankton. Kemudian di sungai, kolam, dan danau, ini produsennya adalah cyanobacteria. Selanjutnya, peranan yang kedua yaitu konsumen.
Konsumen ini merupakan organisme yang bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi dan makanannya. Disebut dengan organisme heterotrof. Nah, ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk konsumen herbivora ini merupakan konsumen primer. Makhluk hidup ini memperoleh makanan atau energi dari tumbuhan, fitoplankton, ataupun ganggang. Kemudian untuk konsumen karnivora ini merupakan konsumen yang memperoleh makan atau energi dengan memakan hewan lain. Selanjutnya adalah konsumen omnivora. Nah, ini merupakan makhluk hidup yang memakan hewan dan juga tumbuhan. Nah, ini untuk manusia termasuk ke dalam konsumen omnivora. Berikutnya adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer ini merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain. Nah, contohnya adalah bakteri dan jamur. Berikutnya adalah detritivor. Detritivor ini merupakan hewan yang memakan hancuran tubuh organisme atau serpihan organisme, disebut dengan detritus. Nah, ini contohnya adalah rayap dan cacing tanah. Selanjutnya kita akan bahas tipe ekosistem. Ada 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe terestrial, kemudian tipe akuatis, dan tipe ekosistem buatan. Untuk tipe terestrial ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Nah, ini berdasarkan letak geografisnya dibedakan menjadi beberapa bioma, antara lain bioma padang pasir, padang rumput, kemudian tundra, taiga, kemudian bioma hutan basah, dan juga bioma hutan gugur. Berikutnya adalah tipe ekosistem akuatis. Tipe ekosistem ini lingkungan fisiknya berupa perairan, baik perairan air tawar, kemudian air laut, kemudian estuari di mana ini muara tempat bersatunya sungai dan laut, kemudian ekosistem pantai dan juga ekosistem sungai. Dan yang ketiga adalah tipe ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi oleh manusia, dipengaruhi oleh manusia, dan juga memiliki keanekaragaman yang rendah. Nah, ini contohnya adalah kolam, kemudian waduk atau bendungan, sawah, kebun, ladang, dan juga hutan tanaman produksi. Selanjutnya kita akan lihat interaksi dalam ekosistem. Ada 2 macam interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama adalah interaksi antara faktor biotik dengan biotik, dan yang kedua adalah interaksi antara faktor biotik dengan abiotik. Untuk interaksi biotik dengan biotik ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Sedangkan untuk interaksi biotik dengan abiotik ini merupakan faktor lingkungan terhadap makhluk hidup. Kita bahas yang pertama untuk interaksi biotik dan abiotik. Untuk interaksi biotik dengan abiotik ini merupakan tempat yang cocok bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya. Habitat yang berbeda akan ditinggali oleh makhluk hidup yang berbeda pula. Berikutnya interaksi biotik dengan biotik. Tadi dibedakan menjadi 2, yaitu hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Untuk hubungan interspesifik ini merupakan hubungan antara sesama makhluk hidup yang sejenis dalam satu populasi. Nah, ini hubungan ini sangat penting untuk perkembangbiakan. Di dalamnya terjadi kerjasama dalam populasi. Berikutnya adalah hubungan intraspesifik. Nah, hubungan intraspesifik ini merupakan hubungan antara makhluk hidup yang berlainan jenis. Ada 4 bentuk untuk hubungan intraspesifik. Yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis ini merupakan cara hidup bersama atau interaksi antara 2 makhluk hidup. Kemudian
Yang berikutnya adalah bentuk yang kedua, predasi. Predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa dengan hewan yang dimangsa. Bentuk yang ketiga disebut dengan kompetisi. Ini merupakan persaingan antara makhluk hidup sejenis maupun beda jenis. Dan bentuk yang keempat yaitu antibiosis. Adalah makhluk hidup yang satu ini menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Kita akan lihat untuk bentuk yang pertama yaitu simbiosis. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan keduanya saling menguntungkan. Contoh yang pertama adalah simbiosis antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak ini diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu yang menempel pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau diuntungkan karena badannya bersih dari kutu. Yang berikutnya adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut ini diuntungkan karena bisa mendapat makanan dan bisa bersembunyi pada anemon laut. Sedangkan anemon laut ini diuntungkan karena dilindungi dari parasit yang dimakan oleh ikan badut. Berikutnya adalah hubungan antara simbiosis antara lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan dari bunga berupa sari bunga. Sedangkan bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukan oleh lebah. Yang berikutnya adalah simbiosis antara buaya dan burung plover, dan juga simbiosis antara zebra dan burung X-pecker. Kemudian ada juga simbiosis antara bakteri Escherichia coli yang hidup pada usus manusia. Nah, ini bakteri E. coli ini membantu proses pembusukan pada usus. Sedangkan bakteri E. coli ini diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk hidup, yaitu di usus manusia. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya tidak untung maupun rugi. Nah, ini bisa dilihat contohnya adalah simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora ini bisa mendapatkan sisa makanan dari hiu dan juga bisa terlindungi dari pemangsa. Sedangkan ikan hiu ini tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang berikutnya adalah simbiosis antara bunga anggrek dan pohon mangga. Bunga anggrek mendapatkan makanan dan juga air ini dari kulit batang pohon mangga, sedangkan pohon mangga ini tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Nah, ini merupakan interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satunya merugi. Contohnya adalah antara benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu mengambil makanan dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inang mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan yang dibutuhkannya. Begitu juga dengan tali putri dan inangnya, dan juga cacing pita dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan antara makhluk hidup sejenis maupun berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup yang sama, kemudian makanan, wilayah kekuasaan, ataupun hal lain demi kelangsungan hidupnya. Yang berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa yang disebut dengan predator dan juga hewan yang menjadi mangsanya. Dan yang terakhir adalah antibiosis. Antibiosis ini merupakan hubungan dua makhluk hidup yang berbeda. Makhluk hidup yang satu dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah jamur penisilin. Di sini akan menghasilkan antibiotik yang bisa menghambat pertumbuhan ataupun membunuh bakteri. Baik, kita lanjut berikutnya dengan rantai makanan.
Dalam sistem ekologi, suatu organisme merupakan komponen pengubah energi. Aliran energi dalam ekosistem terjadi melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini merupakan peristiwa memakan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Contohnya adalah kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini terjadi rantai makanan yang dimulai dari rumput sebagai produsen. Rumput ini kemudian dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen primer. Selanjutnya belalang dimakan oleh kadal yang merupakan konsumen sekunder, dan akhirnya kadal dimakan oleh burung elang. Di sini merupakan elang konsumen tersier atau bisa disebut konsumen puncaknya. Atau bisa dilihat pula pada rantai makanan berikut ini. Dari rumput kemudian dimakan oleh belalang, selanjutnya belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Baik, yang berikutnya kita akan melihat peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem. Ini akan membentuk struktur tropik yang disebut dengan piramida makanan. Piramida makanan ini menggambarkan aliran energi dan jumlah makanan pada ekosistem. Setiap tingkatan tropik ini merupakan kumpulan organisme dengan sumber makanan tertentu, dimulai dari produsen hingga konsumen puncaknya. Nah, di sini tersusun tadi dari produsen hingga konsumen paling tinggi, sehingga semakin tinggi tingkatan tropiknya maka semakin sedikit populasinya. Kita akan lihat contoh piramida makanan berikut ini. Dimulai dari tingkatan tropik yang paling bawah, ini terdapat 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen. Kemudian tingkatan tropik berikutnya yang kedua, terdapat 100 ekor serangga sebagai konsumen primer. Dilanjutkan tingkatan tropik yang ketiga, ini terdapat 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder. Dan akhirnya di tingkatan tropik puncak ini terdapat 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Di sini terlihat semakin tinggi tingkatan tropiknya maka semakin sedikit populasinya. Yang berikutnya yang terakhir adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, di dalam jaring-jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan. Kita akan lihat contohnya pada jaring-jaring makanan berikut ini. Ini terdapat produsen yang berupa rumput, di mana di sini kita akan melihat beberapa rantai makanan. Contoh yang pertama, rantai makanannya dimulai dari rumput, kemudian dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, dan selanjutnya tikus dimakan oleh burung. Rantai makanan yang lain bisa kita lihat dimulai dari produsennya rumput, kemudian rumput ini dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan selanjutnya ular dimakan oleh burung. Dan rantai makanan yang lainnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Atau bisa kita lihat pula pada jaring-jaring makanan pada gambar berikut. Nah, di sini kalian bisa membuat beberapa rantai makanan yang terjadi pada jaring-jaring makanan gambar ini. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.